Sudah? Oke. Alhamdulillah udah, Ustaz. Oke, makasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasul. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Kepala SMK 4 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, para pembina, Rohis, OSIS, Bapak Ibu Guru semua, dan seluruh panitia dan keluarga besar SMK 4 Depok yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus juga mungkin di tengah-tengah jamaah ada peserta dari umum, juga ahlan. Selamat bergabung dan mudah-mudahan semakin menambah kebaikan dan keberkahan dalam silaturahim kita pada sore hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita memulai materi peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya berlanjut, untuk host, MC, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan seluruh teman-teman sekalian, apakah suara dan tayangannya jelas pada alat dan gadget masing-masing? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita mulai, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, dan seluruh jamaah rahimakumullah. Saya memulai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tadi sudah dibacakan dengan sangat baik sekali oleh adik kita, oleh murid kita, oleh sahabat kita, dan silakan disimak baik-baik dan diperhatikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Sadaqallah. Teman-teman sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, ayat yang membahas tentang Isra dan Mi'raj itu surah dan ayatnya berbeda. Kalau untuk peristiwa Isra, teman-teman seperti yang dibacakan tadi, ada di surah Al-Isra ayat pertama. Surah ke-17, surah sebelum surah Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi yang biasa kita baca di malam Jumat, hari Jumat. Nah, surah sebelumnya adalah surah Al-Isra. Posisi ayat paling atas, dia nomor 1. Kalau surah yang membahas tentang Mi'raj, itu ada di surah An-Najm. Surah ke-59, ayat 10 sampai seterusnya. Di situ Allah menggambarkan tentang peristiwa Mi'raj. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, firman Allah Ta'ala berikut. Allah memulai dengan subhana. Allah memulai dengan subhana. Ya. Di sini Allah memulai dengan subhana. Apa makna subhana? Maha suci Allah. Jadi kata para ulama, ketika sebuah surah dimulai dengan menyebut keagungan nama Allah, berarti ayat yang dibahas di dalam surah itu sangat istimewa. Dan ayat ini dimulai dengan subhana.
Maha suci Allah. Kalau kita melihat dalam tafsir, subhanallah itu atau subhana itu adalah kalimat ta'ajub. Ya, kalimat ta'ajub. Kita lihat di tafsir, arti subhana adalah maha suci Allah. Ini kalimat ta'ajub. Kalimat yang mengagungkan kebesaran Allah. Dan ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa kaleng-kaleng. Bukan peristiwa yang biasa. Sebab ini sesuatu yang impossible menjadi possible. Irrasional menjadi rasional. Kenapa? Karena Allah yang punya kehendak. Makanya ayat ini dimulai dengan subhana. Maha suci Allah. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lafaz subhana, maha suci Allah ini menunjukkan kekaguman terhadap sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang bagus, yang menakjubkan, lihat gedung tinggi, rumah mewah, gitu, ya, pemandangan yang sangat indah, kita ucapkan subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwa ini terjadi karena keagungan dan kebesaran Allah. Apa yang terjadi kemudian? Alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan. Nah, perhatikan kalimatnya. Asra. Ya. Kalimatnya asra. Subhanalladzi asra. Ya. Asra itu artinya memperjalankan. Menarik teman-teman, kalau kita melihat dalam ilmu nahwu, ya, balaghah dan bahasa Arab yang lain, asra dengan sara berbeda. Kalau asra berarti memperjalankan. Kalau sara berarti berjalan. Kalau memperjalankan berarti ada pihak ketiga yang membuat peristiwa terjadi sehingga hal tersebut bisa terjadi di luar kebiasaan. Kalau sara berjalan di malam hari berarti hanya satu objek dan dia menggunakan segala upaya pribadi yang dia punya untuk berjalan. Kayak saya berjalan ke masjid, namanya sara. Tapi kalau asra berarti ada sesuatu yang maha dahsyat yang memperjalankan sesuatu dengan kekuatan yang tidak biasa. Siapa yang diperjalankan, teman-teman sekalian? Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Perhatikan ayatnya. Bi'abdihi. Asra bi'abdihi. Ya. Siapa bi'abdihi itu terjemahannya? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Artinya hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapakah yang dimaksud? Dialah baginda tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat teman-teman, perhatikan dengan iman, lihat baik-baik. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita adab. Bagaimana Allah menyebut nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata abdihi, hambanya. Tidak langsung disebutkan namanya. Subhanalladzi asra Muhammad. Enggak. Tapi subhanalladzi asra bi abdihi. Tidak disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat memuliakan beliau. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah saja memuliakan beliau, apalagi kita yang mengaku sebagai umatnya. Lihat, subhanallah. Ayatnya dimulai dengan subhana. Kemudian ada kata asra. Kemudian ada abdihi. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Ternyata peristiwa yang dahsyat ini, peristiwa yang luar biasa ini terjadi dan Allah turun tangan dalam peristiwa ini secara langsung manakala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memposisikan dirinya
benar-benar sebagai hamba. Garis bawah kata hamba. Maaf teman-teman sekalian, menjadi hamba saja berat. Apalagi menjadi hamba Allah. Apa itu hamba? Siapa itu hamba? Hamba artinya segala sesuatu yang dibatasi. Segala sesuatu yang terbatas. Kenapa begitu? Saya saja ketika berhadapan Zoom dengan teman-teman, ketika saya berbicara, ini semua terbatas dan dibatasi. Andai saya kecilkan suara bicara saya, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Mungkin sedikit yang bisa mendengar, apalagi kalau saya berdiam dan menggunakan suara hati. Maka nggak bisa kita mengetahui apapun yang dibicarakan oleh orang lain. Hamba itu adalah sesuatu yang merasakan dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Maka karena kita tahu diri kita adalah seorang hamba yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, sudah pasti seorang hamba tidak bisa berdiri sendirian. Ada kalanya hamba ditempeli dengan harta, hamba harta, hamba pangkat, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba kekuasaan. Hancur. Kenapa? Karena yang menempel pada hamba sesuatu yang biasa dan sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fan, sementara, dan akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak ingin binasa, jangan tempeli hamba itu dengan selain Allah. Tempeli kata hamba itu dengan Allah, hamba Allah. Ketika seorang manusia memposisikan dirinya sebenar-benar hamba Allah, sebagaimana Allah menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW sebagai hamba, maka lihat bagaimana Allah mengubah kehidupan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan banyak keajaiban dalam kehidupan. Ketika engkau tidak bergantung kepada selain Allah, lihat bagaimana Allah Maha berkuasa atas kehidupanmu. Tapi kalau kita masih melakukan upaya-upaya menggantungkan harapan demi harapan kepada selain Allah, kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah aku semakin kecewa menggantungkan setiap harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bergantung kepada selain Allah, hatiku semakin kecewa, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW disebut hamba di dalam ayat ini? Kenapa Allah memanggil nama Nabi-Nya SAW dengan hamba di ayat ini? Karena kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada Amul Huzn. Tahun Huzn sedih. Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi Muhammad merasa sedih. Oh iya. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Akhir surah Al-Kahfi. Saya hanya manusia biasa sama kayak kalian. Saya makan, saya minum, saya capek, saya ngantuk, saya gembira, saya sedih, sama kayak kalian. Itulah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua nabi dan rasul yang Allah utus dari kalanganmu sendiri, maksudnya manusia. Agar apa? Agar kita bisa mencontohi mereka semua. Alaihi wassalam, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendapati Rasul seorang malaikat misalkan, susah kita mencontohkan karena malaikat nggak makan, nggak ngantuk, nggak capek, kemudian taat terus kepada Allah dan sebagainya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga manusia biasa. Beliau pernah merasakan sedih. Mungkin di antara teman-teman sekarang yang di Zoom ini ada yang lagi sedih, ada yang lagi galau, ada yang lagi frustasi, ada yang lagi bingung. Sama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan kesedihan. Apa faktornya? Satu, wafatnya Abu Talib.
Dua, wafatnya Khadijatul Kubra, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang ketiga, tantangan, hambatan, persekusi, intimidasi yang diterima Nabi tidak berhenti-henti selama 3 tahun, bahkan bukan hanya dirinya, tapi juga para sahabat yang beriman kepada beliau, bukan hanya fisik, tapi juga psikis, lahir batin. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa Abu Talib? Siapa Abu Talib? Abu Talib itu paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin tertinggi di kota Makkah saat itu. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keponakan yang sangat dia cintai. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa saya adalah utusan Allah, sembahlah Allah, taatlah kepada Allah, ikutilah perintah Allah. Orang-orang kafir Quraisy Mekah itu sangat membenci beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sedikit beliau diberikan ujian-ujian fisik, ya, dilempar ketika beliau di depan Ka'bah berdoa kepada Allah, ditumpahi isi perut unta di atas kepala beliau. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan tekanan demi tekanan yang membuat Nabi sangat kesedihan sekali. Tapi karena ada pamannya Abu Talib, serangan demi serangan tersebut tidak sampai mencelakakan nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada pamannya, ada Abu Talib. Segen takut, oh itu ada pamannya masih hidup, jangan dibunuh, disolimin aja, persekusi aja, tekan terus. Akhirnya tidak bergeming. Mereka bookinglah Abu Talib. Mereka sampaikan kepada pamannya, "Hai Abu Talib, saya jengah dengan dakwah ponakanmu itu. Udah deh, daripada ribut, tawarkan sama dia 3. Jabatan, harta, dan wanita. Kalau memang dia dakwah untuk mengejar 3 ini, saya kasih sekarang," kata beliau kepada Abu Talib. Pamannya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Muhammad, apakah engkau berdakwah seperti ini menginginkan jabatan sebagai pimpinan tertinggi di kota Makkah? Kalau memang seperti itu, silahkan ambil kunci Ka'bah ini dan mulai sekarang kamu menjadi pimpinan tertinggi di kota Makkah. Apakah kamu berdakwah untuk harta? Kalau memang untuk harta, saya akan berikan kamu bongkahan-bongkahan emas sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Apakah kamu berdakwah ini untuk wanita? Saya akan carikan nanti gadis-gadis cantik, influencer-influencer di kota Makkah yang memiliki banyak follower luar biasa. Pilih yang kamu suka, silahkan. Tapi hentikan dakwahmu, kata Abu Talib. Menirukan ucapan teman-temannya dari pembesar-pembesar kafir Quraisy. Lihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi selama pamannya bicara tidak pernah menyela sedikit pun, teman-teman. Nabi ketika pamannya bicara, padahal mungkin Nabi tahu arah kemana pamannya bicara, tidak memotong sedikit pun ucapan pamannya itu. Kemudian lihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Wahai pamanku, apakah sudah selesai yang paman ingin sampaikan?" Subhanallah. Ini akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melupakannya. Orang ngomong main motong, orang ngomong main motong, main celam, main hujat, main caci, main maki. Allahu Akbar. Di mata Najwa, di ILC, dimanapun, bahkan sehari-hari kita bicara, berapa banyak kita sering memotong pembicaraan orang. Allahu Akbar. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memotong perkataan pamannya, walaupun dia paham apa arah pamannya bicara, yaitu untuk menghentikan dakwah. Apa jawaban Nabi? "Wahai pamanku sayang, sekiranya engkau meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku,
Saya tidak akan meninggalkan secengkal pun dakwah ini sebelum Allah yang selesaikan. Artinya apa? Yang paman tawarkan itu ece-ece. Yang paman tawarkan itu kaleng-kaleng. Jabatan, harta, wanita. Itu dunia, paman. Andai paman punya kunci alam semesta, dan untuk membungkam dakwah saya diam, dan paman serahkan kepada saya tidak akan mundur satu jengkal pun. Wah, tegas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau santun, beliau sangat hormat, tapi tegas dalam prinsip. Kadang-kadang dua hal ini sulit bersatu pada diri manusia. Kadang-kadang santun, lembut, tapi lembek, kelemar-kelemar. Kadang-kadang tegas, kemudian jelas, kemudian tidak santun, cenderung kasar, cenderung main fisik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memadukan dua hal ini yang pada umumnya bertentangan. Ternyata Nabi bisa menyatukan dua sifat yang mulia. Santun, lemah lembut, tapi tegas dalam prinsip. Yaitu apa? Prinsip tauhid. Makanya Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mundur sama sekali. Makanya kalau kita melihat sekarang realita umat akhir zaman seperti ini, ya, baru diberikan jabatan, pangkat, kedudukan, uang, popularitas, sudah lupa dia kepada Allah. Sudah dia memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah buta matanya, buta hatinya, mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam andai ditawarkan kunci semesta alam, beliau tidak bergeming dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata pamannya kemudian? Kalau begitu wahai ponakanku, lanjutkan dakwahmu, saya yang akan melindungimu. Subhanallah. Karena ketegasan Nabi dalam prinsip, pamannya mendukung Nabi. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama pamannya hidup meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Rasul menyampaikan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan paman la ilaha illallah. Agar ini menjadi hujahku di hadapan Allah untuk memberikan syafaat kepada. Apa kata pamannya? Saya meninggal di atas agama nenek moyang kita. Saya meninggal di atas agama nenek moyang kita. Mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmahnya teman-teman sekalian. Kalau kata Ustadz Budi Ashari ketika membahas kenapa Abu Talib tidak beriman di ujung hayatnya, padahal beliau membela Nabi lahir dan batin, totalitas sekali. Satu, Abu Talib sudah terlanjur terkenal sebelum beriman. Awas, hati-hati. Jangan sampai kita terkenal, tapi sebelumnya kita belum beriman. Kenapa? Karena kalau seseorang terkenal dan dia belum beriman, maka cenderung ada gengsi dalam hatinya. Aduh, kalau saya masuk Islam nanti gimana di hadapan teman-teman saya? Bagaimana di hadapan teman-teman kafir Quraisy? Saya kan petinggi Quraisy, masa saya mengikuti agama ponakan saya? Walaupun ponakan saya itu orang yang jujur, gengsi. Dia tahu itu benar, tapi gengsi. Akhirnya apa? Gengsi itu mencegah dia melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan bukankah hal itu tidak terjadi hari ini? Dia tahu berjilbab itu wajib. Tapi gimana ya kalau saya berjilbab? Nanti saya nggak bisa masuk karir seperti ini. Nanti saya dibilang, jilbabin hati aja. Orang berjilbab juga nggak bener. Dan timbul keraguan, gengsi sama temannya. Akhirnya gengsi itu menutup pintu hidayah bisa masuk kepada dia. Dan hati-hati teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Popularitas, kedudukan, pangkat jabatan itu bisa mencegah diri kita dari hidayah kecuali kita benar-benar mencarinya. Yang kedua, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan, bahkan bukan seakan-akan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tentang sedihnya Nabi ketika pamannya wafat. Jadi Nabi itu sedih
bukan karena meninggal pamannya. Garis bawahi, bukan karena meninggal pamannya. Sebab semua kita pasti akan mati. Saya dan teman-teman semua pasti akan mati. Persoalannya, mati sebagai apa? Mati dalam keadaan apa? Inilah yang Nabi sangat sedihkan. Kenapa? Pamannya mati, meninggal dunia tidak dalam keimanan. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa orang yang kamu cintai, sekalipun itu pamanmu. Walakinnallah, tetapi hanya Allah yahdi man yasha, yang memiliki hak prerogatif memberi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Kamu cinta pamanmu? Boleh. Tapi yang bisa memberikan dia hidayah cuman aku, kata Allah, bukan kamu. Ini seakan-akan apa teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesedihan Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan wafat pamannya, karena wafat pamannya tidak dalam. Kita pun harus seperti itu. Sedih melihat orang, bukan karena melihat secara fisik, tapi sedih kalau dia jauh dari Allah. Sedih ketika melihat teman tidak salat. Sedih ketika kita melihat teman kita, saudara kita, adik kita belum bisa baca Quran. Sedih kalau kita belum bisa tahajud. Sedih kalau kita terus bermaksiat. Sedih. Sedihlah karena matamu tidak bisa menangis karena Allah. Kalau kehilangan uang, kehilangan pacar, belum mendapatkan sesuatu yang di dunia, kamu nangis, kamu sedih, ya berarti levelnya masih level dunia, belum bisa mi'raj. Maka teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedih pamannya wafat, ini menjadi gambaran dan sebagai pelajaran buat kita. Orang yang berjumpa dengan Nabi, orang yang melihat Nabi, orang yang membersamai Nabi SAW, orang yang merawat Nabi, bertemu setiap hari, tidak menjadikan hidayah itu bisa datang kepada dia dari Allah. Orang yang sering bertemu Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi, belum tentu bisa menjadi selamat di akhirat. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Kita melihat Nabi belum. Kita berjumpa belum. Kita belum pernah mencium tangan beliau. Kita belum pernah membela beliau seperti Abu Thalib membela beliau Sallallahu alaihi wasallam. Jangankan membela, kita tegakkan hal yang sunnah saja tidak mau. Bagaimana kita membela beliau? Orang yang jelas-jelas membela Nabi saja tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana dengan saya? 14 abad yang lamanya berpisah dengan Nabi. 14 abad lamanya tidak bisa berjumpa. Kita berlindung kepada Allah. Di dunia kita nggak bisa melihat Nabi, kita belum bisa berjumpa Rasul, tapi sekarang kita beriman kepada beliau, kita mengikuti apa yang beliau sampaikan. Itulah yang dirindukan oleh Nabi SAW. Itulah yang dinantikan berjumpa oleh Nabi SAW. Dia beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah menjumpai. Siapa dia? Dialah saudara. Dialah saudara. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab sedih Nabi yang kedua adalah wafatnya istrinya. Baik-baik wanita di semesta alam ada 4. Ini di dalam Zoom ini pasti ada perempuan, pasti ada bu guru, pasti ada akhwat. Semesta memiliki 4 perempuan terbaik kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 1 Maryam, putu Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam. 2 Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasul Shallallahu alaihi wasallam. 3 Fatimah bintu Muhammad, putri tercinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 4 Asia, istri Fir'aun radhiyallahu taala anha. Dari 1 dari 4
ada satu perempuan yang Nabi sebutkan, yaitu Khadijah. Kenapa Khadijah begitu istimewa dan kenapa kematian Khadijah begitu membuat Nabi merasa sangat kesedihan dan kehilangan? Kalau bahasanya Anang Hermansyah, separuh jiwaku pergi. Nah, itu mungkin benar adanya. Ketika Bunda Khadijah telah wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi beberapa perempuan dengan petunjuk Allah. Harus diingat sama teman-teman dan seluruh jamaah, ketika Nabi menikahi Bunda Khadijah, sampai Bunda Khadijah wafat, Nabi tidak berpoligami. Catat baik-baik. Ini statement yang bisa mematahkan perkataan orientalis, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang komunis, orang-orang yang benci dengan Islam, yang selalu memfitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya tukang kawin. Dia belum membaca sejarah bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Bunda Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Inilah yang mungkin orang-orang sering katakan, the first love is never forget. Cinta pertama tidak bisa dilupakan dan digantikan oleh siapa. Susah move on Rasul dengan Bunda Khadijah. Cinta pertama. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan sampai beliau menikah dengan Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah, ya Humaira, yang pipinya kemerah-merahan ketika berjumpa dengan Nabi. Bayangkan, Bunda Aisyah dengan Rasul lagi berdua, lagi bersama-sama di rumah. Tapi lihatlah apa yang Nabi sampaikan. Ya Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah. Disebut nama Khadijah depan Bunda Aisyah. Bunda Aisyah ini dinikahi Nabi dalam keadaan perawan, dalam keadaan gadis, perempuan yang sangat cerdas, Ummul Mukminin. Kalau Bunda Khadijah At-Tahirah, perempuan yang sangat disucikan Allah. Kalau Bunda Aisyah, gelarnya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, ibu kita semua, ibunya hamba-hamba Allah yang beriman. Bunda Aisyah ini pribadi yang sangat cerdas, pribadi yang sangat pintar, tetapi pencemburu berat. Bunda Khadijah, janda, kaya raya, penyabar, sangat pengertian, gitu ya, dan begitu perhatian kepada Nabi SAW. Jadi istri Nabi SAW itu memiliki keunggulan masing-masing. Tinggal kita pilih nih, pilih modelnya seperti Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha, atau pilih modelnya Bunda Aisyah. Yang satu kaya raya, penyabar, pengertian, tapi janda, atau gadis, cerdas, energik, tapi pencemburu berat. Wah, ini luar biasa. Jadi memiliki keunggulan masing-masing. Jadi kalau teman-teman semua nih yang cewek, yang cowok terutama ya, terlalu idealis dengan pilihannya. Saya mau menikahi perempuan, kombinasi aja Ustaz. Kombinasi Bunda Khadijah, kombinasi Bunda Aisyah, ya emang kata buat jus campur. Ya kan? Ini artinya apa? Saling melengkapi, dan inilah warna kehidupan bahkan pada rumah tangga Nabi yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh bagi kita. Lagi bareng sama Bunda Khadijah, lagi bareng sama Bunda Aisyah, Rasul memanggil Bunda Khadijah sampai Bunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, terlalu sering kau sebut-sebut nama Khadijah. Dia sudah tua, sudah meninggal tua. Kan Allah sudah menggantikan dirinya denganku yang jauh lebih baik darinya. Subhanallah, lihat. Kalimat perempuan kalau lagi cemburu kadang-kadang bahasanya ya, terlalu berlebihan. Tapi itulah perempuan. Jadi semakin manis karena dia punya cemburu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kau sebut nama Khadijah? Sementara beliau sudah meninggal. Dan dia sudah lama tidak bersama dengan dirimu, dan saya sedang bersamamu sekarang. Coba Rasul SAW bagaimana merespon kecemburuan istri beliau? Nabi senyum menatap wajah Bunda Aisyah,
kemudian menyatakan, ya Aisyah, wahai istriku sayang, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita. Siapapun yang lebih baik dari dia terbaik dari Allah untuk saya. Kenapa? Ada 4 faktor. 1, dia telah beriman saat semua orang-orang kafir kepada Allah. Jadi orang pertama yang beriman dengan kerasulan Nabi SAW itu perempuan, Bunda Khadijah. Maka jangan main-main sama perempuan. Perempuan itu paling cepat menerima hidayah seharusnya. Dan fakta di lapangan, ketika ada majelis ta'lim, tablik akbar, pasti kaum emak-emak yang paling militan daripada kaum bapak-bapak. Paling semangat pengajian. Kenapa? Memang yang paling mudah tersentuh hidayah itu perempuan. Yang kedua, dia yang membenarkan diriku di saat semua orang mendustakanku. Dia berikan semua hartanya. Karena beliau seorang pengusaha sukses, CEO, saudagar yang sangat kaya raya di Jazirah Arab saat itu. Perempuan. Dia berikan semua hartanya untuk mendukung dakwahku di saat tidak ada yang mendukungku secara ekonomi. Yang terakhir, Allah titipkan anak-anak yang tidak Allah berikan dari istri-istriku mana. Jadi ada 4 faktor. Pertama, keimanan. Kedua, membenarkan kerasulan suaminya, mendukung suaminya. 3, mendukung harta. Yang keempat, Allah titipkan anak-anak lahir dari Khadijah, anak-anak Nabi SAW yang tidak Allah berikan kepada istri-istri beliau yang lain. Baru Bunda Aisyah senyum, baru Bunda Aisyah menerima, dan baru Bunda Aisyah mengakui bahwa Bunda Khadijah memang istri terbaik yang Nabi sangat cintai sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Para teman-teman yang akhwat, setelah besok selesai sekolah mau berkarir, enggak berarti Anda harus punya niat. Saya punya uang, saya punya pekerjaan untuk mendukung suami saya taat kepada Allah. Untuk mendukung suami saya berbakti kepada Allah. Untuk mendukung suami saya berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kita berkarir, memiliki penghasilan, kemudian membanding-bandingkan dengan suami, dan berkurang sedikit saja rasa hormat kepada suami, maka hinalah engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlakulah, bertindaklah sebagaimana contoh Bunda Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bunda Khadijah mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idha hiya atatka, kalau dia datang kepadamu ya Rasulullah, faqra'a alaihas salam, ucapin, sampaikan ya salam kepada dia, min rabbiha, dari Allah azza wa jalla, wa minni, dan saya, kata Jibril. Kalau nanti Bunda Khadijah datang, titip salam ya dariku dan dari Allah. Wa basyirha bi baitin fil jannah, kabar gembira beliau bahwa dia sudah punya istana. Kita diberikan titip salam sama kakak kelas, sama idola kita, sama orang yang kita kagumi, wah bisa terbang ke angkasa, tembus di langit, lapis langit. Ini yang menyampaikan salam Allah dan malaikat Jibril alaihi salam. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah azza wa jalla. Titip salam ya Rasulullah untuk istrimu. Dari siapa, kata Rasul? Dari Allah dan dariku. Lihat apa yang dilakukan oleh Bunda Khadijah sampai beliau mendapatkan salam dari Allah, yaitu beliau ketika Nabi biasa pulang dari luar, dari masjid, dari berdakwah, sampai di rumah, Bunda Khadijah pergi ke belakang mempersiapkan makanan dan minuman, dan dia bawa nampan yang isi makanan minuman itu untuk dihidangkan kepada Nabi tanpa pernah Nabi minta dan suruh sekalipun. Subhanallah. Jadi kalau teman-teman di rumah nih, teman-teman akhwat, bantu mamanya, bantu orang tuanya menyiapkan makanan, menyetrikakan pakaian, melayani kebutuhan orang tuanya, memudahkan urusan di rumah orang tuanya.
engkau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga bukan pekerjaan yang hina, tapi mendapatkan posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berkarir, kemudian melupakan tugas kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di rumah, tidak mendapatkan ucapan salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Yang ketiga, kenapa Nabi merasa sedih? Karena beliau mengalami tekanan demi tekanan, baik lahir maupun batin. Di Mekah diintimidasi fisik. Beliau hijrah ke Taif, harapannya di Taif beliau diterima dengan hangat, diberikan perlindungan. Ternyata di Taif lebih parah. Kalau di Mekah, hambatan kepada Nabi hanya bersifat fisik, teman-teman. Disakiti, dilempar, dikasih kotoran unta, dikencingi. Kalau di Taif, subhanallah, bukan hanya fisik, tapi psikis Nabi tertekan. Kenapa? Yang memusuhi Nabi bukan pembesar-pembesar saja, bukan orang tua saja, bukan orang-orang yang memiliki pengaruh saja, bukan para pemimpin-pemimpin suku saja, tapi yang menyakiti Rasul sampai anak-anak kecil ikut melempari Rasulullah sampai berdarah dahinya, sampai berdarah gigi gerahamnya, sampai terluka kakinya, bahkan darahnya menempel pada kasut Nabi, pada sandal Nabi, saking banyak darahnya. Ketika Nabi mau melepas sepatunya, lengket dengan darah beliau yang mulia. Dakwah itu nggak gampang. Dakwah itu nggak mudah. Menjadi seorang yang beriman itu nggak gampang. Kalau kita beriman, menjadi seorang muslim, dakwah itu mudah. Kayaknya salah arah deh. Balik arah deh cepet-cepet. Ente salah arah. Tapi kalau dalam dakwah banyak tantangan, banyak hambatan, banyak tekanan, banyak fitnah, sebagaimana yang dialami oleh ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita, para ustadz dan tuan guru kita, tekanan demi tekanan, berarti mereka benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang tidak pernah ditekan, tidak pernah merasa sulit, hidupnya gampang mudah terus, hidupnya berkelimpahan terus, Firaun. Firaun nggak pernah ada yang hambat, kecuali Musa dan Harun. Selebihnya semuanya lancar dalam kekuasaan beliau. Apa kita pengen memilih? Menjadi seorang pengikut Firaun atau pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita siap menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus siap menghadapi tekanan demi tekanan. Karena ini menunjukkan kita berada pada jalan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terluka parah, beliau masuk ke sebuah kebun anggur. Di kebun anggur itu beliau berteduh di bawah sebuah pohon dalam kondisi berdarah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan matanya ke langit, menengadahkan wajahnya ke langit, seraya beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takilluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduwin malaktahu an. Sampai di ujung doa beliau, lakal a'ti hatta tarda wala haula wala quwwata illa. Lihat doa Nabi Muhammad SAW. Lihat doa Nabi Muhammad. Dan kata para ulama, gara-gara doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi peristiwa Isra. Ini jarang dibahas oleh orang. Gara-gara doa ini, akhirnya peristiwa dahsyat itu terjadi. Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas lemahnya kekuatan dan sedikitnya usahaku serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Engkaulah Tuhan semesta alam, pelindung orang-orang yang lemah, dan Engkaulah pelindungku.
Kepada siapa hendak engkau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh, yang menyerangku, ataukah kepada zat yang dekat, yang mengatur urusanku? Asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku tak peduli. Aku berlindung terhadap wajahmu yang menerangi kegelapan, dan karenanya membawakan kebaikan dunia dan akhirat. Dan kemurkaanmu akan kau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegur hingga berkenan padaku. Dan tiada daya upaya kecuali darimu ya Allah. Doa Nabi. Apa maknanya? Belum peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Dari himpitan, tekanan, ujian lahir dan batin yang Nabi terima, Nabi tidak mengeluh kepada manusia. Nabi tidak curhat di media sosial. Nabi tidak gembar-gemborkan di infotainment. Nabi berdiam, Nabi menatap langit, Nabi berdoa, menyampaikan keluhan kepada Allah. Makanya di ujung ayat surat Al-Isra, di ujung ayat surah Al-Isra ayat pertama, innahu huwas-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah as-sami', maha mendengar keluhanmu ya Muhammad, sami'ul basir, dan maha melihat apa yang sedang kamu alami. Allah dengar doamu ya Muhammad, dan Allah tahu keadaanmu ya Rasulullah. Kamu sedang sedih, kamu sedang dihimpit, saya mendengar, dan sekarang saya akan mengambil alih untuk. Apa maknanya teman-teman sekalian? Biarlah dibenci sama seluruh isi dunia. Kita memiliki Allah yang mencintai kita, Allah yang akan mengangkat derajat kita, dan Allah yang akan memuliakan kita. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah, peristiwa ini terjadi di malam hari, lailan. Perhatikan, terjadi di malam hari. Di dalam Islam, dalam Al-Quran, perkara-perkara yang dahsyat banyak terjadi di malam hari. Isra, Mi'raj malam hari. Nuzulul Quran malam hari. Sholat sunnah terbaik setelah sholat fardu, sholat malam. Waktu terbaik untuk berdoa tengah malam. Istighfar paling cepat dikabulkan Allah pertengahan malam. Bacaan Quran paling nikmat pertengahan malam. Semua perkara-perkara penting banyak terjadi di malam hari, termasuk Isra. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1.335 km. Jauhnya luar biasa. Dan terjadinya hanya dalam semalam pulang, lailan. Jadi sebelum pagi udah pulang. Bukan hanya Isra, tapi juga Mi'raj, naik ke langit menuju Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, alladzi barakna haula, karena beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid ke masjid, masjid ke masjid. Titik Isra, perhatikan dengan baik, titik peristiwa Isra, penekanannya ada pada masjid ke masjid. Apa yang terjadi kemudian? Alladzi barakna haula, diberkahi sekelilingnya. Makanya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kalau hidup kita mau berkah, jangan jauh dari masjid. Senanglah berjamaah ke masjid, terutama laki-laki. Kemana-mana yang diingat masjid, yang dicari masjid. Di sekolah, masjid. Di rumah, masjid. Pergi ke rumah teman, cari masjid. Safar, istirahatnya di masjid. Patokannya masjid, 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 masjid. Kenapa? Isra, masjid ke masjid. Allahu Akbar. Masjid punya peran penting dalam Islam. Sehingga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ya sebentar ya, ini penting ya ini. Jadi saya minta waktunya sedikit, karena tadi kepala sekolah minta saya sampaikan dengan jelas, dan ini perlu saya sampaikan supaya tidak sekedar kita tahu tapi langsung mengamalkan. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj kita pahami dengan baik, harapan dari saya dan Quran, ayo semangat kita berjamaah dan memakmurkan masjid harus semakin bagus. Apa yang terjadi teman-teman?
Kalau dari masjid ke masjid, hidup kita diberkahi Allah. Bahkan bukan kita saja. Alladzi barakna haula hayatnya, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Bukan hanya kita yang berkah, tapi sekeliling kita dapat berkah. Tetangga kita, teman kita, keluarga kita, pekerjaan kita, sekolah kita, karir kita, semua mendapat keberkahan dari Allah. Artinya apa? Ketaatan kita kepada Allah mengundang pintu-pintu kebaikan buat hamba Allah yang lain. Islam tidak pernah egois. Makanya orang yang hidupnya bahagia, orang yang hidupnya berjamaah di masjid. Sudah terlalu lama kita masuk ke masjid. Sudah terlalu lama kita jauh dari masjid. Jangan sampai terpaksa masuk masjid, baru ke masjid. Maksudnya apa? Mati. Terpaksa masuk masjid, digotong orang, di depan imam pula. Sekalinya ke masjid, bukan di belakang imam, di depan imam. Jadi jenazah. Tidak ada ruku dan sujud. Sementara selama hidup, jauh dari masjid. Padahal kita tahu, masjid adalah rumah Allah, dan markas rumah besar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaq. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Makanya di sekolah ada rohis. Rohis itu biasanya kumpulnya di masjid atau musalla. Jangan pernah engkau merasa lebih baik daripada yang bukan rohis. Justru ajak yang belum ke rohis masuk rohis. Justru ajak mereka yang belum kenal Allah dikenal dengan Allah. Anda di dalam masjid bukan merasa lebih baik bagi orang lain, tapi Anda wajib menjadi baik bagi orang lain. Wajib mengajak orang menjadi baik karena kalian, bukan merasa lebih baik dari orang lain. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling buruk di sisi Allah adalah pasar. Kata para ulama, bukan sekedar fisiknya, tapi dalam makna yang hakiki, di dalam masjid banyak orang menyebut nama Allah. Di dalam masjid banyak orang mengingat Allah. Di pasar orang sumpah serapah, bersumpah palsu, berkata bohong, berkata dusta. Apa maknanya? Kalau ditarik dalam kehidupan kita, kalau mau mencari teman yang baik, carilah teman yang kamu bersamanya selalu ingat sama Allah. Kamu bersama dia, dia agak taat sama Allah. Kamu lagi pergi sama dia, selalu mengingatkan tentang Allah. Bukan diajak maksiat, bukan diajak lalai, bukan diajak kepada sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah dalam tataran taktik hari ini. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ketika, bukan terakhir, lagi dua terakhir, ya saya minta sampai 5.30 sesuai dengan jam saya. Ketika Nabi sudah di Masjidil Aqsa, ya, sebelum beliau take off ke langit, sebelum beliau mi'raj, Nabi SAW berjumpa dengan Jibril dengan buruk yang sudah Allah persiapkan. Dan Jibril membawa dua minuman. Tangan kanan Jibril memegang susu, tangan kiri Jibril memegang khamar. Apa yang dipilih oleh Nabi SAW? Ternyata yang dipilih sama Nabi susu. Nabi pilih susu, kemudian Nabi minum. Allahu Akbar. Sebelum mi'raj ke langit, Nabi minum susu. Allahu Akbar. Dan Jibril mengatakan, hudital fitrah, kamu ya Rasulullah memilih sesuatu yang terbaik untuk umatmu. Makanya sedih kita ketika kita negara Indonesia ini yang mayoritas muslim dalam keputusan perpres, undang-undang dan sebagainya, di atasnya dengan rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa, tapi di bawahnya legalitas minuman keras. Legalitas investasi minuman beralkohol. Katanya seorang muslim, atasnya dengan nama Allah, tapi isinya melegalkan investasi minuman beralkohol. Bagaimana nyambungnya? Allahu Akbar. Sedih Nabi SAW. Nabi sendiri memilih untuk dirinya dan umatnya sesuatu yang sehat, yaitu susu. Lalu kita yang mengaku umat memilih melegalkan minuman keras. Dan lihat, susulah yang pertama kali kita minum, bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan kita dari rahim ibu kita, air susu ibu. Bayangkan kalau Nabi pilih khamar, air khamar ibu, jadi aki kita, minum aki bukan minum ASI, ayo minum kita.
Allahu akbar walillahil hamd. Semoga Allah merahmati orang tua kita, ibu kita dimanapun. Bentar, ini ada suara ada masuk. Halo. Assalamualaikum, Pak. Ya. Ini dari JNT, Pak. Mau antar paket nih. Iya, sebentar. Ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi naik ke langit, baru Nabi menuju Allah Subhanahu wa taala secara cepat dan singkat. Nabi bersama malaikat Jibril alaihi salam, nanti kalian baca di surat An-Najm tentang Mi'raj. Yang pertama, begitu Nabi naik ke langit, di langit yang pertama Nabi bertemu Nabi Adam alaihi salam. Naik langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Naik langit ketiga Nabi Idris alaihi salam. Langit keempat Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika bertemu Nabi Yusuf, Nabi mengatakan, "Illa huwa qad u'tiya syatrul husn." Engkau separuh ketampanan Allah berikan. Jadi kalau melihat Nabi Yusuf itu Nabi kagum. Kenapa? Separuh ketampanan ada di Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad punya ketampanan 50%, Nabi Yusuf 25%. Sisa 25-nya lagi dibagi sama AA dan teman-teman ikhwan semua. 0,1, 1,0, ada yang minus bahkan. Masya Allah. Bisa dibayangkan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam dan bisa dibayangkan tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ketemu Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat di langit, 70.000 setiap hari masuk untuk bertawaf kepada Allah. Kemudian naik Sidratil Muntaha, menerima perintah salat 50 waktu. Jibril berhenti pada Baitul Ma'mur, tidak naik sampai Sidratil Muntaha. Jadi yang naik dan berjumpa dengan Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dipaksakan, kata Jibril, aku masuk ke sana, hancur badanku, ya Rasulullah. Masuk Nabi, bertemu dengan Allah, diberikan perintah 50 waktu. 50 waktu. Kalau satu hari 24 jam, anggap 25 jam, kalau 50 waktu, berarti setiap 2 jam kita melaksanakan sholat kepada Allah. Selama sekian menit, langsung azan. Sekian menit, langsung azan. Tidak bisa kita melakukan aktivitas yang lain. Maka Nabi sebagai hamba Allah sangat pemalu. Begitu Allah perintahkan 50 waktu, Nabi sami'na wa ata'na. Nggak banyak perintah, nggak banyak komen, nggak banyak protes. Turun ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6. Ya Rasulullah, apa yang Allah perintahkan? Sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, 50 waktu. Minta sama Allah keringanan. Allahu Akbar. Nabi Musa, teman-teman sekalian, memang punya karakteristik sangat berani. Berani bertanya, berani berpendapat. Jangankan kepada Nabi SAW, kepada Allah saja beliau banyak bertanya. Rasul SAW mendengarkan nasihat Nabi Musa, naik ke langit menghadap Allah minta keringanan. Apa maksudnya? Apa maknanya? Nabi Musa lebih senior daripada Nabi Muhammad SAW. Ini adab dari Rasul SAW kepada kita, diajarkan, dengarkan perkataan seniormu. Dengarkan perkataan kakak kelasmu. Nabi Musa lebih dahulu ditugaskan Allah kepada Bani Israel. Dan Nabi Musa tahu tantangan menghadapi umatnya. Dan pasti akan sama dihadapi oleh Nabi SAW. Maka adab dan Nabi menghargai perkataan Nabi Musa, tapi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi bolak-balik sampai akhirnya diberikan 5 waktu dan pahalanya sama dengan 50 waktu. Itu pun teman-teman ketika ketemu Nabi Musa lagi, berapa ya Rasulullah? 5 waktu. Balik lagi kata Nabi Musa. Nabi Muhammad mengatakan, saya malu menghadap Allah lagi. Kenapa Nabi Musa suruh balik? Karena Nabi Musa tahu, jangankan 5 waktu yang sekarang terasakan ini, 5 waktu aja nggak beres-beres. Ayo, coba kita evaluasi. Yang hadir dari subuh sampai isya, sudahkah beres urusan kita 5 waktu kepada Allah? Dan Nabi Musa sudah tahu bahwa kita pasti akan mengalami banyak tantangan dalam melaksanakannya.
Tapi Nabi Muhammad mengatakan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, teman-teman sekalian, apa hikmah Nabi bolak-balik menghadap Allah atas saran Nabi Musa agar diminta ringanan dari 50 waktu sampai 5 waktu? Ada 2 hikmah sebagai penutup. Kenapa hal ini terjadi? Dan hal ini terjadi hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ada 2 hikmah. Hikmah yang pertama, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita betapa Rasul sangat mencintai kita sebagai umat. Bagi beliau 50 waktu mungkin mudah, tapi bagi umatnya atas saran Nabi Musa alaihissalam, dan memang beliau mencintai kita, beliau balik kepada Allah. Bolak-balik hanya untuk urusan umatnya, hanya untuk urusan kita sebagai umatnya. Nabi rela bolak-balik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula nanti di akhirat, satu-satunya orang yang paling capek, paling sibuk bolak-balik mencari umatnya dan bersujud kepada Allah, memintakan ampun kepada umatnya, cuma satu orang. Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk di akhir kiamat, di hari kiamat. Kenapa? Karena beliau sumber syafaatul uzma yang tidak Allah berikan pada seluruh nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, kenapa bolak-balik 50 kali terjadi? Kata para ulama, disinilah Allah menggambarkan, semakin sering kalian menghadapku, sebanyak apapun kalian meminta kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Datang ke sujud kepada Allah yang sudah banyak maksiat, yang selama ini jauh dari Allah, yang selama ini nggak taat sama Allah. Datang ke Allah. Engkau meminta apa? Sampaikan ke Allah. Zakat, haji, wakaf, puasa, semua ibadah lewat Jibril. Hanya sholat yang Nabi dipanggil langsung menghadap Allah. Artinya apa? Hubunganmu dengan Allah direct langsung melalui sholat. Tidak bisa dititipkan dan diwakilkan sama yang lain. Doa boleh kita minta sama orang. Ilham doain AA ya, supaya AA jadi selamat, AA sembuh. Oh ya AA, saya doain. Nggak bisa, Ilham, tolong sholatkan AA ya. Nggak bisa sholatkan saya, mati saya. Ibadah yang tidak bisa diwakilkan cuma sholat. Dan ini direct antara hamba dengan Allah. Makanya sangat merugi orang-orang yang meninggalkan sholat, dan sangat merugi orang-orang yang mengabaikan sholat. Akhir sebagai penutup dari yang terakhir. Ketika Nabi, ini sebelum Nabi menerima perintah sholat, sebelum Nabi menerima perintah sholat, ketika Nabi naik ke Sidratil Muntaha, ketika Jibril meninggalkan beliau di Baitul Ma'mur, dan hanya Nabi yang menjumpai Allah, apa ucapan Nabi ketika berjumpa Allah? Kalau Nabi berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ucapan salam. Tapi apa yang Nabi ucapkan ketika berjumpa dengan Allah? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi mengatakan, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Segala ucapan selamat yang baik hanya untukmu ya Allah. Menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan terlimpah untukmu ya Nabi, beserta rahmatku dan berkah. Apa jawaban Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillah bisholih. Semoga keselamatan juga terlimpah kepada kami dan kepada seluruh hamba-Mu yang saleh. Allahu Akbar. Nabi ketika berjumpa Allah mengingat kita. Assalamu alaina wa ala ibadillah salih. Dan doa ini kita baca di setiap tahiyat kita. Dan rasakan nikmatnya engkau membaca tahiyat karena engkau tahu inilah ucapan dialog saat Nabi berjumpa dengan Allah.
saat Allah menjawab salam dari Nabi, dan saat Nabi tidak melupakan kita dalam perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah sama-sama kita dengarkan materi yang dibawakan oleh Ustadz Ardi, semoga bisa bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kita sudah nyampe di penghujung acara, yaitu muhasabah dan doa yang akan dibawakan langsung sekaligus oleh Ustadz Ardi. Ustadz Ardi, kami persilakan. Baik teman-teman sekalian, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai. Itu sisi yang menurut saya paling berkesan dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari sekian banyak hikmah, betapa kita tahu bahwa Nabi sangat merindukan. Betapa Nabi sangat sayang. Betapa Nabi tidak melupakan kita ketika berjumpa dengan Allah. Kita yang sering lupa dengan Nabi. Kita yang sering lupa dengan Rasul. Andai Rasul hidup dan menyaksikan kondisi umatnya hari ini, demi Allah, air mata Nabi SAW pasti akan tumpah melihat keadaan kita sebagai umat. Berapa banyak di antara kita yang meninggalkan salat? Berapa banyak di antara kita yang belum ke masjid? Berapa banyak di antara kita yang saling bermusuhan sesama saudara muslim? Berapa banyak di antara kita yang meninggalkan sunnah Nabi SAW? Dan berapa banyak di antara kita yang bahkan jarang berselawat kepada beliau sallallahu. At-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibat. Saat Nabi memuji Allah, saat Nabi mengucapkan salam penghormatan kepada Allah, langsung membalas, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Lagi-lagi Allah tidak menyebutkan nama Muhammad. Bukan assalamu alaika ayyuhal Muhammad wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi assalamu alaika ayyuhan nabi. Allah sangat memuliakan Nabi. Dan lebih luar biasa lagi, Nabi Muhammad tidak ingin selamat sendirian. Nabi Muhammad tidak ingin masuk surga sendirian. Nabi Muhammad tidak ingin selamat sendirian. Nabi Muhammad ingin semua umatnya selamat. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Semoga Allah limpahkan keselamatan bagi kami dan segenap hamba-hamba Allah yang saleh. Rasakan dahsyatnya kalimat ini ketika Anda. Tidak mungkin Anda bisa merasakan dahsyatnya kalimat ini kecuali Anda telah salat. Dan tidak mungkin Anda bisa merasakan nikmatnya salat kecuali kita memahami setiap bacaan dalam salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Teman-teman sekalian, di akhir nafas beliau, ketika nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam akan dicabut oleh Allah, beliau berpesan, ummati ummati as-salah as-salah
as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga sholatmu, jaga sholatmu, jaga sholatmu, dan orang-orang yang lemah yang ada pada genggaman, orang-orang yang lemah yang ada di sini. Nabi nggak mengatakan istriku, aku, anak-anakku, enggak. Nabi mengatakan ummati. Kenapa? Karena istri beliau, anak-anak beliau, dan kita menjadi satu umat beliau sallallahu. Bismillah. Mulai dari sekarang, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendirikan. Rabbi ja'alna muqimas salatana wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadikan kami dan seluruh anak-anak kami SMK 4 Depok, anak cucu kami kelak menjadi hamba Allah yang mendirikan salat. Ya Allah, kabulkan doa-doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.